Terima kasih Anda masih bersama kami kembali di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Bang Haris, ada yang perlu Bang Haris tadi garis bawahi. Artinya dokumen-dokumen itu benar-benar selamat atau memang diincar untuk dihilangkan? Tadi yang sangat dugaan spekulasi politisnya ya. Spekulasi politisnya ada bisa jadi ini upaya untuk wipe out, untuk membumi hanguskan bukti. Spekulasi yang ada di masyarakat juga mungkin ini yang muncul adalah dendam, marah kepada kejaksaan, ada peristiwa seperti ini. Siapa yang tentu ya orang-orang yang merasa bersangkutan dengan merasa hukum. Punya kasus di kejaksaan, punya kasus, tapi mungkin begini nih, yang hengki-pengkinya nggak jadi ada deal-dealan maksudnya gitu, deal-dealannya nggak kejadian, marahnya seperti ini. Dan ini bukan kriminal kecil. Ini bukan kriminal kecilnya, adanya di Kejari, di Kejati paling tinggi. Ini levelnya udah Kejaksaan Agung dan gedung yang simbolnya itu. Nah, jadi menurut saya spekulasi itu ada. Kenapa kita harus nunggu? Kenapa? Ya karena semua kasus-kasus yang kayak begini dibakar gede-gede gini, nggak ada yang pernah dibuka ke masyarakat. Oke, baik, Pak Antasari. Faris Azhar. Ya. Selamat sore. Sore, Pak. Pak Aris, saya pikir kita tidak usahlah memprovokasi masyarakat. Ini sudah terjadi. Dan apa yang Anda sampaikan tadi, saya tidak yakin itu terjadi. Memang saya 2 hari yang lalu menyampaikan, karena dulu saya penyidiknya kasusnya Joko Chandra dan penuntut umumnya, saya ingin tahu apa ujungnya perkara saya itu. Mana uang 456 itu, karena selama ini tidak transparan. Setelah saya telusuri 2 hari 3 hari ini, ternyata memang sudah dikembalikan. Sekalipun saya belum melihat dokumennya. Saya ingin melihat dokumennya pengembalian itu. Jangan sampai nanti 1.000 pun kurang negara itu. Tidak boleh kurang. Tetapi masalah sore ini kan kita bukan masalah itu, Pak. Dari kontak Iwan itu masalah gedung yang terbakar. Bukan masalah perkara. Karena saya juga sudah bilang sama yang wawancara saya di rumah ini, saya tidak mau terjebak nanti bicara gedung, tapi masalah kasus. Kasus tersedilah kita bisa debat masalah kasus. Iya, Pak. Nah, masalah Pak Antasari begini, makanya tadi saya bilang, kalau Bapak bilang jangan berspekulasi, nggak bisa. Di masyarakat sudah menyebar diskusi spekulasi itu ada. Nah, justru itu kita luruskan, ya, Pak. Kan? Saya nggak dalam tugas meluruskan, saya dalam tugas bercerita dan juga urun rembuk sesuai dengan pengalaman. Spekulasi itu. Iya, tapi jangan mendalami, Pak. Jangan dalam terlalu dalam. Nanti masyarakat terprovokasi, ternyata halnya tidak benar. Begini, Bapak nggak bisa bilang itu provokasi. Kalau Bapak juga tidak mau bicara lebih jauh, Bapak juga nanti kejebak sebagai orang yang sebagai aktor eufemistiknya, menghaluskan bahasa, jangan spekulasi. Kasus-kasus seperti ini tidak ada yang pernah dibuka ke masyarakat, gitu. Nah, itu masalah satu. Yang kedua, kita juga dipertontonkan oleh banyak kasus-kasus, ya, yang di mana Kejaksaan Agung itu juga turut serta berperan di sana. Baik. Untuk sebelum kita semakin melebar, Pak Antasari. Baik ya, sesuai dengan yang Pak Antasari sebut tadi, kita bicara masalah gedung juga, selain di samping masalah spekulasi tadi. Saya ingin ke Prof. Manlian. Prof. Manlian, kalau Anda lihat tadi ada pernyataan bahwa ini merupakan gedung heritage, artinya ada perlakuan-perlakuan khusus dari sistem keamanannya atau seperti apa? Ya, jadi Alfat dan Sierra, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Haris, itu satu bentuk pemikirannya. Saya mencermati ini dari segi administrasi dan teknis, sehubungan dengan bangunan gedung. Urusan administrasi lainnya. Kapuspen Kejagung menyatakan bahwa ini adalah bangunan gedung heritage atau cagar budaya. Tolong dicek dulu TV One. Itu dasarnya apa? Ada perdanya enggak? Ya, karena kalau sehubungan dengan bangunan gedung cagar budaya itu ada perlakuan khusus, penyesuaian tertentu. Nah, kalau saya masuk ke sana, siapa yang mengizinkan Jaksa Agung berkantor di lantai 2? Dan para Jaksa Agung muda lainnya di lantai 3, 4, 5, dan 6 itu. Artinya bagaimana? Sama seperti Istana Negara yang juga sudah pernah terbakar, kantor Binagraha, kantor Kementerian Perhubungan itu kan gedung pemerintah ya saya sebutkannya. Nah, secara khusus untuk bangunan gedung cagar budaya
itu tidak bisa dilakukan dan operasionalkan secara normal karena ada penyesuaian. Karena apa? Umur bangunan gedungnya, sistem proteksi kebakarannya mungkin tidak selengkap yang baru dan seterusnya. Jadi tolong dicek dulu itu. Nah, itu masuk lagi ya, kalau itu sudah beres ya, ini bangunan gedung pemerintah ya. Secara administratif bagaimana itu IMB-nya? Bagaimana itu SLF-nya, sertifikasi layak fungsi, sehingga memastikan bahwa ini memang aman terhadap kebakaran. Saya belum masuk ke teknis ya. Nanti kalau ke teknis kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Tapi Prof, ini berbicara mengenai gedung yang sudah memang dipakai untuk pemerintahan. Kenapa penanganan ketika ada percikan api saja, api yang kecil saja, penanganannya sangat lambat? Ya, jadi kalau untuk bangunan gedung yang terbakar Kejaksaan Agung ini, saya menyampaikan secara teknis, itu kita harus kenal dulu, ini kegagalan arsitektonis, bukan cuma percikan api. Artinya gimana tuh? Kalau kita pelajari, jilatan api itu dari bawah ke atas, ini unik, dari atas ke bawah. Dan itu menyebar secara horizontal dan vertikal dengan cepat. Artinya apa? Flashover api itu terbuka luas. Artinya itu tidak ada kompartemenisasi, ya. Kemudian sistem proteksi kebakaran secara khusus mengarahkan api keluar bangunan gedung itu tidak ada. Dan tidak maksimal begitu. Nah, ini harus kembali kepada data-data yang ada secara teknis ya. Saya mencermati itu. Nah, percikan api mesti dicek dulu, itu datanya dari mana. Sampai saat ini pun saya sedang menghimpun data penyebab kebakaran yang utama. Tapi boleh saya menyampaikan ini kegagalan arsitektonis bangunan gedung. Selain ya dari sistem proteksi yang memang untuk cagar budaya. Tidak bisa disamakan cagar budaya dengan bangunan gedung yang lain. Jadi ada kejanggalan gitu kalau untuk perambatan apinya dari 6 ke bawah itu tidak normal. Kenapa kira-kira kalau bisa seperti itu? Ya, saat ini itu bisa dijawab dari data operasional bangunan gedung. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengelola bangunan gedung? Tunggu dulu. Pemiliknya ini siapa bangunan gedung nih? Ini bukan punya Kejaksaan Agung loh. Ini punya pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini. Jadi saya menghimbau Pemprov DKI Jakarta ini sebagai pemilik ya, yang seharusnya benar-benar mengerti mengenai hal ini. Gitu loh. Nah, pemilik begitu loh. Nah, berarti pengelolanya bukan cuma dari tim Kejaksaan Agung, tapi tim pemilik juga dong, yang memang mendampingi ini semua. Apalagi cagar budaya. Lihat aturan daerah mengenai cagar budaya. Ada keterlibatan pemerintah di sana untuk memastikan operasional bangunan gedung itu adalah baik dan aman. Termasuk anggaran ya. Nah, itu tadi operasional gedung itu aman dan benar-benar bisa ketika ada kebakaran bisa dipadamkan. Tapi artinya ketika ada kebakaran, api, harusnya ada alarm dan lain sebagainya bentuk pengamanan. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Prof. Kami harus kembali usai jeda berikut ini.